Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Samsudin, guru matematika SMK kelas 12. Untuk video kali ini, saya akan membahas materi yaitu tentang irisan kerucut, di mana kita akan membahas bagiannya yaitu tentang garis singgung lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut ini. Baik adik-adik. Untuk garis singgung lingkaran, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertiannya yaitu dari titik pusat dan garis dan titik lingkaran. Oke. Untuk yang pertama adalah titik pusat dan titik lingkaran. Misalkan kita punya lingkaran, ya, kita punya lingkaran. Titik pusatnya berarti titik yang tengah, ya. Ini titik pusatnya. Titik pusatnya berarti di sini adalah A, B, ya, A, B. Dengan titik lingkaran di sini berarti titiknya di sini. Titik lingkarannya, yaitu X, Y. Di sini antara titik pusat ke titik lingkaran di sini disebut dengan jari-jari, ya. Ini disebut dengan jari-jari. Titik lingkarannya mau titik sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, terserah. Yang penting adalah titik dari lingkaran, dan titik pusat ke titik lingkaran dimanapun itu disebut dengan jari-jari. Bagaimana cara mencari jari-jari? Ya, dimana rumus jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari dalam kurung X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y dikurangi B pangkat 2. Ini adalah rumus dari untuk mencari jari-jari. Untuk garis singgung lingkaran, di sini ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yaitu titik pusat dan titik lingkaran. Ya, dimana kita gambar dulu lingkarannya. Di sini ada titik pusat, yaitu di tengah-tengah lingkaran. Ya, di sini ada titik pusat tengah-tengah lingkaran yaitu A, B. Dengan titik lingkarannya yaitu di sini di atas, ya. Di titik lingkaran mau di mana saja terserah. Yang penting titik lingkaran di ujung lingkarannya yaitu adalah X, Y. Maka di sini antara titik pusat dan titik lingkaran disebut dengan jari-jari. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Mencari jari-jarinya yaitu dengan rumus R sama dengan, ya, R sama dengan akar dari X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y kurangi B pangkat 2. Ini untuk titik pusat dengan titik lingkaran, ya. Titik pusat dengan titik lingkaran disebut dengan jari-jari, ya. Ini disebut dengan jari-jari, ya. Titik pusat ke titik lingkaran disebut dengan jari-jari atau R dengan rumusnya ini. Yang kedua adalah jarak antara titik pusat ke garis, ya. Titik pusat ke garis. Di sini titik pusat ke suatu garis. Ya, di sini misalkan kita gambar lagi lingkarannya, titik pusatnya tengah-tengah lingkaran yaitu A, B. Dengan di sini ada suatu garis yang menyinggung lingkaran, ya, yang menyinggung lingkaran kita sebut saja dengan PGS yaitu persamaan garis singgung. Di mana di sini persamaan garis singgung adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, di sini tadi sama antara titik pusat ke suatu garis ini disebut dengan jari-jari, ya. Ini sama, di sini juga disebut dengan jari-jari. Oke, bagaimana cara mencari jari-jari di sini? Untuk mencari jari-jari di sini yaitu dengan cara R sama dengan tanda mutlak. Kenapa tanda mutlak? Karena nanti di sini kalau R-nya di sini karena kalau nanti bisa kalau R-nya negatif positif maka hasilnya tetap jadi positif. Di sini untuk menjaga nanti bisa di sebelah sini atau sebelah sini. Maka R sama dengan tanda mutlak
AX ditambah BY ditambah C per akar dari A pangkat 2 ditambah akar dari B pangkat 2. Perlu ketahui di sini akar dari A besar dan B besar itu adalah konstanta atau koefisien dari X di sini. Ini untuk A dan B yang di bawah atau A dan B yang besar adalah koefisien dari X dan Y. Oke, tuh. Dan di sini ini koefisien ya, koefisien A dan B ini adalah koefisien dari tadi koefisien dari X dan Y untuk A dan B ini. Dan di sini untuk A dan B yang kecil adalah dihasilkan dari A dan B yang kecil itu dihasilkan dari titik pusat. Ini dihasilkan dari titik pusat. Oke ya. Ini dihasilkan dari titik pusat. Dan yang ketiga adalah rumus jarak dan dua titik. Oke, misalkan kita buat dulu lingkarannya. Sama, kita buat lingkarannya di mana ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Ya, titik A dan titik B. Di sini untuk A itu ada X, Y, jadi X1, Y1 dan titik B-nya adalah X2, Y2. Di mana untuk jarak antara A dan B ini disebut dengan diameter, ya. Antara A dan B disebut dengan diameter karena ujung lingkaran disebut dengan diameter. Di sini kalau tadi jari-jari, di sini disebut dengan diameter. Bagaimana cara mencari diameternya? Di sini untuk mencari diameternya adalah D, ya, D diameter atau jarak antara A ke B sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Ini untuk mencari diameternya. Oke ya, untuk mencari diameter. Nanti kalau untuk mencari jari-jarinya, hasil dari sini tinggal dibagi 2. Oke. Dan terus untuk mencari titik pusatnya. Untuk mencari titik pusat, karena belum ada titik pusatnya, maka di sini titik pusatnya sama tadi seperti A, B di sini. Ya, A, B. Titik pusatnya itu di sini sama A, B titik pusatnya. Maka untuk mencari titik pusat itu rumusnya adalah dalam kurung X1 ditambah X2 dibagi 2, koma Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Kenapa bagi 2, Pak? Karena nanti di sini kan tinggal ditambahkan. Di sini X1 ditambah X2 tinggal dibagi 2 nanti jarak itu. Oke, begitu pun dengan B, yaitu dihasilkan dari Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Oke, di sini untuk yang keempat. Untuk yang keempat adalah lingkaran menyinggung sumbu X. Untuk lingkaran menyinggung sumbu X, di sini misalkan kita gambarkan dulu suatu sumbu X dan sumbu Y, ya, suatu garis. Di mana kita gambar lagi suatu lingkarannya. Ini suatu lingkarannya kita gambar, ya, kita gambar titik pusatnya di sini. Oke, di sini menyinggung sumbu X, kita gambar lingkarannya adalah menyinggung sumbu X. Di sini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maka di sini jari-jarinya bagaimana, Pak? Jari-jarinya adalah ini, ya. Jari-jarinya bukan A. Di sini garis, berarti di sini adalah jari-jarinya adalah dari 0 ke B. Oke, maka jari-jarinya adalah seperti ini. Maka jari-jarinya sama dengan tanda mutlak B. Kenapa tanda mutlak B? Karena nanti untuk untuk lingkarannya ini bisa berubah, bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti kalau kuadran 2 nanti bisa menghasilkan negatif. Ya, negatif. Kalau kuadran 3 juga negatif, 4 positif misalkan. Nanti tetap kalau pakai tanda mutlak itu R-nya akan menjadi positif. Oke ya, itu untuk jadi positif. Dan yang kelima adalah lingkaran menyinggung sumbu Y. Ya, lingkaran menyinggung sumbu Y. Di sini kita buat lagi suatu garis, oke. Dan lingkarannya menyinggung sumbu Y. Di sini sumbu X
yang ini sumbu Y. Di sini lingkarannya menyinggung sumbu Y. Kalau tadi lingkaran menyinggung sumbu X, R-nya itu adalah tanda mutlak B. Nah, di sini maka jari-jarinya adalah 0 ke titik A. Maka jari-jarinya adalah R sama dengan tanda mutlak A. Oke, di sini disebut dengan jari-jarinya. Ya, itu disebut dengan jari-jari. Oke, jari-jarinya adalah tanda mutlak A. Ini disebut dengan jari-jari. Kalau ini jari-jarinya di sini. Oke, itu ya. Dan yang terakhir, yang keenam. Yang keenam adalah lingkaran menyinggung dua sumbu. Oke, kita gambar lagi. Kita gambar lingkaran. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y sama kayak tadi. Ada sumbu X begitu dan sumbu Y. Kita gambar lingkarannya. Lingkarannya di sini menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya, menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik pusatnya. Titik pusatnya di sini ada. Maka di sini yang sebagai jari-jarinya adalah berapa? Jari-jarinya adalah di sini. Karena jarak antara A dan B ke titik pusat sama. Ya, maka jari-jarinya adalah bisa tanda mutlak A ataupun tanda mutlak B untuk lingkaran menyinggung dua sumbu. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Tetap video Bangsa TV, TV-nya edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.